Ketika pintu lift terbuka, mereka langsung menemukan keranda mayat yang ada di depan lift tersebut. Hai lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mila. Jadi video kali ini Mila akan bahas tentang cerita horor lagi, yaitu Gedung Menara Saida. Jadi suasana video kali ini memang agak sedikit berbeda karena kan ini Mila bikin videonya pada malam hari. Karena biasanya Mila bikin videonya itu di pagi hari. Karena di siang hari sama di malam harinya itu Mila kerja. Jadi ini berhubung Mila libur, jadi Mila sempatkan waktu untuk bikin video kali ini. Dan ini juga bajunya agak sedikit berbeda. Ini Mila pakai baju piyama doang, baju dipakai buat tidur. Dan jika kalian request video apa selanjutnya akan Mila buat, bisa komen di kolom komentar mengenai cerita horor, cerita lucu, maupun mukbang makanan apa saja, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Dan sebelum lanjut ke videonya, silahkan like dulu dong, habis itu di subscribe karena akan ada video menarik dan menegangkan setiap minggunya dari channel Mila. Dan langsung saja kita masuk ke videonya. Sebelum kita masuk ke cerita mistisnya mengenai Gedung Menara Saida ini, kita harus tahu dulu sejarah pembangunannya. Gedung ini dibangun pada tahun 1945 dan baru selesai pada tahun 1948. Tahun di mana terjadi pergantian rezim dari Orde Baru yang selama 32 tahun dipimpin oleh Presiden Soeharto dan menuju ke era reformasi, dan sempat memicu kerusuhan di Jakarta pada periode itu. Pada tahun 2001, gedung ini diresmikan dan mulai dipergunakan sebagai gedung perkantoran. Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia pernah menyewa salah satu bagian dari Gedung Menara Saida untuk dijadikan kantornya di lantai 18. Awalnya, nama Gedung Menara Saida ini adalah Gedung Geracindo. Gedung Menara Saida ini adalah gedung yang dibangun oleh PT Hutama Karya yang merupakan gedung pertama yang tinggi dibangun oleh kontraktor ini. Menara Saida memiliki 28 lantai. Menara Saida dibangun dengan konsep yang bisa dibilang unik karena khas gedung ini adalah desainnya dengan patung-patung yang bernuansa Romawi yang diimpor langsung dari Italia. Sedangkan rancangan bangunan interiornya menggunakan sentuhan Las Vegas dengan langit-langit di bagian lobi yang nuansanya bisa diganti-ganti. Awalnya, Menara Saida ini memiliki 15 lantai dan kemudian direnovasi dan dipertinggi menjadi 28 lantai. Pada tahun 2007, Gedung Menara Saida ini terpaksa ditutup karena pondasi gedung ini ternyata kurang tegak dan bahkan miring beberapa derajat. Hal ini bisa membahayakan keselamatan penghuni gedung dan di lingkungan sekitar. Lokasi Gedung Menara Saida ini memang sangat strategis, sehingga cocok untuk digunakan gedung perkantoran maupun dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya. Setelah ditutup pada tahun 2007, sebenarnya ada beberapa pihak yang ingin menyewa Menara Saida ini. Salah satunya adalah Universitas Satyagama yang mengajukan penawaran pada tahun 2011. Namun, tidak ada penawaran yang disepakati oleh pemilik awal karena pemilik awal tidak bersedia untuk menunjukkan gambar struktur gedung. Konstruksi gedung ini memang dianggap sudah bermasalah sejak awal. Namun dari pihak pemilik maupun dari suku dinas pengawasan dan penertiban bangunan tidak ada yang bersedia untuk memberikan penjelasan. Penutupan Menara Saida berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK yang secara sepihak. Setidaknya hingga 2012, ratusan orang yang bekerja di gedung ini belum memperoleh pesangon. Nah, karena sudah lama tidak digunakan, kondisi Menara Saida mengalami kerusakan di sana-sini. Misalnya, jalan akses masuk keluar gedung ini sudah rusak. Dan ruangan di dalam gedung pun sangat gelap gulita karena tidak adanya penerangan. Menara Saida terbengkalai dan semakin tidak jelas status gedung ini yang membuat masyarakat di sekitar gedung itu mulai resah dan gelisah karena takutnya ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lurah setempat juga berusaha melakukan pertemuan dengan pemilik Menara Saida ini, namun tidak berhasil. Demikian juga pihak yang berminat ingin membeli gedung ini selalu berhenti di tengah jalan karena pemiliknya sudah tidak ada kabarnya lagi. Dan sekarang kita masuk ke cerita yang paling ditunggu-tunggu, yaitu cerita horornya mengenai Gedung Menara Saida ini.
Dulu ada cerita sebelum gedung ini secara resmi ditutup. Nah, ada seorang karyawan yang datang ke Menara Saida untuk mengambil dokumennya yang tertinggal di mejanya. Dia pun menuju lantai ruangan kerjanya dengan menggunakan lift untuk mengambil dokumennya. Nah, sesampainya di lantai yang ia tuju, dia pun kaget karena dia melihat di lantai itu telah kosong. Dan dia pun kembali memasuki lift dan turun dengan perasaan yang sangat cemas. Dan dia mencoba menekan tombol menuju lantai dasar. Dan anehnya, lift itu tidak bergerak sama sekali. Dan malahan lampu di dalam lift itu semakin meredup. Dan dia pun semakin cemas dan dia menekan semua tombol yang ada di lift itu. Dan akhirnya lift itu pun bergerak. Dan yang bikin seramnya lagi, lift itu mengantar dirinya ke sebuah ruangan yang sangat beraura negatif. Bukan diantar menuju lantai dasar, melainkan diantar ke sebuah ruangan yang sangat beraura negatif. Dan pada akhirnya dia pun memutuskan untuk turun menggunakan tangga darurat. Dan ngerinya lagi, setiap lantai yang dia turuni, dia melihat pintu lift itu tampak terbuka. Kayak seolah-olah dia tuh kayak diajak untuk masuk ke dalam lift itu. Ngeri kan? Baru cerita pertama ini. Lanjut ke cerita yang selanjutnya. Cerita selanjutnya dialami oleh beberapa pemuda yang sengaja datang ke gedung Menara Saida ini untuk membuktikan keangkerannya. Mereka memulai perjalanannya dengan mengelilingi gedung ini pada pukul 7 malam. Nah, ketika mereka berjalan menggunakan lift menuju lantai 3, dan mereka pun langsung terkejut dan histeris. Karena ketika pintu lift terbuka, mereka langsung menemukan keranda mayat yang ada di depan lift tersebut. Selain itu, mereka juga melihat sosok bayangan wanita yang secara cepat menghilang dari pandangan mereka. Nah, ini ada lagi nih cerita yang benar-benar epik yang dialami oleh 2 orang satpam yang menjaga gedung itu pada saat gedung itu masih beroperasi. Pas masih beroperasi aja sudah sangat horor, apalagi pada saat terbengkalai. Nggak kebayang gimana horornya. Nah, jadi ceritanya ketika 2 satpam ini berjaga malam, dia kedatangan sosok wanita cantik yang menggunakan dress warna merah. Wanita cantik ini meminta tolong kepada 2 satpam ini untuk diantarkan ke lantai 14 dengan alasan karena dia ingin menemui saudaranya yang masih bekerja di lantai itu. Dan akhirnya wanita ini diantar oleh salah satu satpam pada saat itu. Karena yang satunya masih mau berjaga-jaga di situ, takutnya ada apa-apa kan. Mereka kemudian menggunakan lift untuk menuju ke lantai 14. Sayangnya karena lift memang sudah lama tidak beroperasi dengan baik, yang membuat pergerakan lift itu berjalan sangat lambat. Ketika mereka sudah sampai ke lantai yang dituju, satpam itu pun sangat terkejut karena dia baru menyadari wanita yang bersamanya itu sudah menghilang entah kemana. Dan dia pun jatuh pingsan dan untungnya dia ditemukan oleh temannya yang satpam yang satunya itu lagi. Nah, ini juga ada cerita dari ojek online yang mengaku pernah mendapat order dari lobi Menara Saida pada pukul 11 malam. Ojol ini menerima order penumpang dan order mengirim barang di gedung Menara Saida ini. Padahal pada saat itu gedung Menara Saida ini tidak ada penghuninya maupun orang yang menyewanya. Terus dari siapa si ojol ini mendapat order? Menurut masyarakat di sekitar Menara Saida, gedung ini dibangun di atas kuburan yang belum dipindahkan. Mereka yang sudah lama tinggal di kawasan ini mengetahui kalau sebelum dibangunnya gedung Menara Saida ini, lahan itu adalah lahan kosong dan ada beberapa kuburan yang ada di lahan itu. Ada juga orang yang mengatakan pernah melihat sosok makhluk halus. Konon ada ular sebesar pohon kelapa dan macan di dalam gedung itu. Terus besar sekali tuh ularnya, kan pohon kelapa itu kan besar, panjang lagi. Dan ada juga orang yang mengatakan bahwa lampu di gedung Menara Saida ini kadang menyala sendiri, kadang mati sendiri. Beberapa orang melihat ada lampu yang menyala di beberapa lantai, padahal di gedung itu sudah tidak ada penghuninya. Dan dia melihat lampu di gedung Menara Saida ini menyala secara bergantian setiap malam. Oke lur, segitu dulu video Mila kali ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan jika kalian ingin request video apa selanjutnya akan Mila buat, silahkan komen di kolom komentar. Requestan kalian apa aja, nanti Mila bacakan satu-satu ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang. Dan Mila bisa menyajikan video yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi. Dan Mila bisa tambah semangat lagi buat videonya untuk kalian semua yang kalian suka. See you next video, bye-bye.